Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aladi wa azwaji wa jami ikhwanihi minal anbiya wa jami muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi abaina wa ummahatina masyayikhina sadil mu'alim rahmatullahi alim ajma'in. Damul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mahasiswa semua, mari kita lanjutkan pembahasan mustalah hadis. Sekarang membahas pembagian hadis ditinjau dari sisi banyaknya sanad. Banyaknya sanad. Hadis ini sampai Kanjeng Nabi lewat mana? Jalurnya banyak. Apa satu, apa dua? Maka ada al-mutawatir. Yang kedua ada al-ahad. Al-mutawatir. Yang kedua adalah al-ahad. Al-ahad dibagi menjadi tiga, yaitu al-masyhur, al-aziz, al-gharib. Lihat di teks. Al-mutawatir, tawatara fahuwa mutawatirun, ayat tatabu'u, bertubi-tubi. Dari sisi bahasa, menurut istilah adalah marwahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhibi. Mutawatir menurut istilah ahli hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang tidak memungkinkan mereka menurut adat sepakat untuk berbohong. Banyak yang meriwayatkan dan itu secara akal tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Tapi kalau orang banyak tapi masih memungkinkan sepakat berbohong, itu masih belum memenuhi mutawatir. Sak lapangan uangnya 10.000, tapi satu hati, satu golongan berarti satu hati, itu bisa bujuk bareng 10.000 bujuk bareng. Nanti kalau ditanya jawab iya padahal itu orang, atau tidak padahal iya. Itu namanya masih memungkinkan untuk berbohong karena satu hati. Lah, mutawatir diriwayatkan oleh sanad yang banyak, rawi yang banyak, yang tidak memungkinkan cara akal, cara adat tidak memungkinkan untuk berbohong. Itu persyaratannya. Sehingga nek dirinci mutawatir ada 4 syarat. Pertama, diriwayatkan oleh rawi yang banyak. Kemudian syarat yang kedua adalah banyak itu dari semua tingkatan, sahabatnya banyak, ke bawah tabi'innya banyak, ke tabi'in banyak, sampai tabi'in banyak, terus diterima oleh Imam Bukhari atau diterima oleh Imam Muslim. Jadi di atas Imam Bukhari atau di atas Imam Muslim itu banyak jalan menuju Kanjeng Nabi. Itu yang persyaratan yang kedua. Yang ketiga adalah persyaratan tidak memungkinkan cara akal, cara adat untuk mereka sepakat berbohong. Gak mungkin wong sak meniki sepakat berbohong karena memang lain orang sana kok podo ceritane. Tidak mungkin ini sepakat untuk berbohong. Maka itu namanya persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang keempat, ayakuna mustanadun khobarihim al-hissu. Ayakuna mustanadu khobarihim al-hissu.
sandaran berita itu adalah indera, penglihatan, pendengaran, penciuman. Itu sandarannya, bukan pemikiran. Bukan pemikiran. Maksudnya begini, kalau sepakat dalam hal pemikiran itu bukan mutawatir. Bukan mutawatir. Umpama orang ditanya bagaimana bumi dulu ada apa tidak, semua orang pasti menjawab dulu tidak ada. Siapapun orangnya akan mengatakan bumi dulu tidak ada. Apa roh? Tidak roh, tapi semua sepakat berdasarkan pemikiran. Semua orang mengatakan bumi dulu tidak ada. Ini bukan mutawatir, bukan berita ini. Bukan berita yang mutawatir, tapi pemikiran yang memang ijma. Lah, mutawatir itu sandarannya adalah penglihatan, pendengaran atau indera. Saya mendengar Rasul khutbah di masjid yang mendengarkan sekian orang, sekian puluh orang. Semua orang menceritakan hadis Rasul itu namanya mutawatir. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada muridnya sampai Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, itu namanya mutawatir. Mutawatir. Contoh hadis. Nah, mutawatir ada dua macam. Ada dua mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi artinya begini, lafaz yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan hadis tadi podo. Umpama Abu Hurairah menyampaikan hadis itu podo teksnya dengan yang disampaikan oleh Anas, oleh Abdullah bin Umar, oleh Abdullah bin Abbas, oleh sahabat-sahabat yang lain, kok podo. Itu namanya mutawatir lafzi. Tapi kalau mutawatir maknawi, maknanya yang sama, teksnya berbeda. Teksnya berbeda. Itu namanya mutawatir maknawi. Contoh, ada mutawatir lafzi, marwa ma tawatara duhu mitulah hadisi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis di mana-mana ada ini. Man kadzaba alayya, barang siapa berbohong menggunakan nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah ke tempat duduknya neraka. Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Semua teksnya seperti itu. Rawinya banyak, sahabat ini, lafadznya sama. Itu namanya mutawatir lafzi. Otomatis maknanya sama. Berikutnya mutawatir maknawi, maknanya yang sama. Maknanya yang sama. Tadi man kadzaba alayya muta'ammidan, tadi sahabat yang meriwayatkan sekitar 70, lebih dari 70 orang sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Ini namanya mutawatir lafzi. Sedangkan mutawatir maknawi adalah maknanya yang sama, lafadznya tidak sama. Seperti mithlu ahadithi raf'il yadaini fid du'ai, seperti mengangkat tangan ketika berdoa. Ini hadis mengangkat tangan. Ini sekitar ada sahabat itu 100 yang menceritakan hadis Kanjeng Nabi mengangkat tangan. Suatu ketika Kanjeng Nabi mengatakan biasa seperti ini. Pernah juga mengangkat tangan ketika istisqa gini. Lah rawi kan beda-beda. Pernah juga enek sing ini. Ini. Angkat tangan, telunjuk jari. Nah, itu intinya mengangkat tangan. Ada yang begini. Ketika istisqa begini. Otomatis yang banyak begini berdoanya. Nah, ini masing-masing teks berbeda. Tidak sampai derajat mutawatir. Lafadznya tidak sampai 10. Jadi begini, yang namanya mutawatir itu kan pendapat sing kita pakai adalah minimal 10 sahabat.
Ada yang mengatakan 4 sahabat itu sudah mutawatir. Tapi kita pakai yang 10 sahabat. Minimal 10 sahabat. Kalau 9 sahabat berarti hadis masyhur. Yang kita pakai adalah 10 sahabat menceritakan hadis itu. Maka namanya mutawatir lafzi. Tapi kalau sahabat itu sampai 100 tapi lafadznya beda-beda, lafadz sing mengangkat tangan begini 9 orang, yang mengangkat begini 9 orang, yang begini sekian orang, jumlahnya sampai 100, masing-masing tidak sampai kepada mutawatir lafzi. Maka hadis ini disebut mutawatir maknawi. Ini hukum yang terkandung di dalam mutawatir ini adalah menumbuhkan ilmul yakin, ilmu keyakinan. Artinya Kanjeng Nabi dawuh didengarkan oleh sahabat sampai ke kita dengan mutawatir. Ini seperti kita melihat sendiri, seperti kita mendengar sendiri. Ini hukum di dalam mutawatir. Jadi ilmul yakin, keyakinan, bukan dugaan kuat, bukan, tapi yakin bahwa Kanjeng Nabi dawuh seperti ini, sehingga kita ini koyok krungu dhewe langsung dari Kanjeng Nabi. Semua TV memberitakan syuting sana. Oh, berarti kita seakan-akan melihat sendiri, walaupun itu yang kita lihat adalah di televisi. Itu namanya mutawatir. Karena sumbernya banyak, sana nyuting. Tapi kalau berita itu hanya dari seorang wartawan, disiarkan di televisi, bukan mutawatir namanya. Karena bersumber dari 1 orang, atau bersumber dari 2 orang, bersumber dari 3 orang, belum mutawatir. Kalau sumbernya 10, maka baru mutawatir. Ini masalah mutawatir. Wajib diamalkan hadis tersebut karena menumbuhkan ilmu yakin. Lihat gambaran sanadnya di yang kita kirimkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah khobarul ahad. Ahad jamak dari ahadun, 1. Ahad ini hadis yang diriwayatkan perseorangan, kabar yang dibawa oleh perseorangan, itu namanya ahad. Tapi di sini kalau dalam mustalah hadis tidak seperti itu, adalah huwa ma lam yajma ma lam yujma syurutal mutawatir. Hadis yang tidak mengumpulkan syarat mutawatir, maka disebut ahad. Hadis yang tidak mengumpulkan persyaratan mutawatir, tadi syaratnya 4, sing liya wong akeh 10 orang, tidak mungkin ada kesepakatan, kemudian berdasarkan indra, yang ketiga, yang keempat apa tadi itu? Jadi 4 persyaratan. Jadi banyak, jumlahnya 10 orang. Kemudian 10 ini tidak mungkin ada kesepakatan untuk berbohong. Yang ketiga 10 orang di semua tingkatan. Tingkatan sahabat minimal 10, tingkatan tabi ini minimal 10, tingkatan tabi ini minimal 10, semua tingkatan. Kemudian yang keempat adalah indrawi. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka disebut hadis ahad. Hadis ahad ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur menurut bahasa dari simaf'ul, masyhurun yang terkenal, yang jelas, itu namanya masyhurun. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih tidak sampai kepada mutawatir. Kalau mutawatir 10 berarti 3 sampai 9. Itu disebut hadis masyhur.
Contoh ini hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ulama walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini hadis masyhur. Bukhari ada, Muslim ada. Masing-masing Bukhari punya guru sendiri, sanad sendiri. Imam Muslim punya sanad sendiri. Imam Ahmad punya sanad sendiri. Lah wis telu wisan. Telu itu namanya masyhur. Tidak sampai 10. Nek 10 namanya mutawatir. Ini hadis masyhur. Jadi otomatis kuat karena rawinya banyak. Tapi masih ada kemungkinan walaupun kecil, ada kemungkinan dhaif. Berbeda dengan mutawatir. Tidak mungkin ada kebohongan di situ. Tidak mungkin ada keliruan di situ. Tapi kalau 9 ke bawah, ini menurut pemahaman mustalah hadis, ini belum masyhur. Belum mutawatir, tapi masyhur. Sehingga mungkin ada yang dhaif walaupun kecil sekali. Karena beda diriwayatkan oleh 2 orang dengan diriwayatkan oleh 3 orang. Jelas berbeda. Apalagi diriwayatkan oleh 9 orang. Ini hadis ning kono tapi 9 orang. Namanya masyhur. Hadis yang terkenal. Nah ini masyhur menurut mustalah hadis diriwayatkan oleh 3 orang. Jalannya ada 3 ya. 3 orang atau lebih, tidak sampai mutawatir yang 10. Nah, ini pemahaman yang kita pakai. Berbeda dengan pengertian masyhur menurut bahasa. Ini hadis ini masyhur, terkenal di kalangan ulama fikih. Itu namanya masyhur di kalangan ulama fikih. Bukan masyhur menurut mustalah hadis. Masyhur di kalangan masyarakat, umpama musim walimah ngantenan, walimatul ursi, musim mantenan. Akhirnya semua menyampaikan dalil yang menjadi dalil yang viral. An-nikahu min sunnati famanu. Hadis ini menjadi terkenal. Tapi dari pemahaman mustalah hadis, ini bukan hadis masyhur, tapi menjadi hadis yang terkenal di kalangan dai, sing ahli ceramah. Itu namanya masyhur di kalangan ahli dai. Masyhur di kalangan ulama fikih. Hadis rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan. Wow, terkenal di kalangan ulama fikih. Ini semuanya dalil seperti itu, terkenal di kalangan ulama fikih. Didelok sanate, ternyata bukan masyhur. Jadi masyhur menurut bahasa, bukan masyhur menurut mustalah hadis. Bahkan ada yang bukan hadis tapi bisa terkenal di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat, cerita sing aneh-aneh di masyarakat seneng itu. Tapi sanate gak ono. Itu namanya masyhur tapi tidak punya sanad. Cerita dari mana gak ono dununge, tapi terkenal. Itu namanya masyhur di kalangan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah lihat bagaimana gambaran sanad masyhur di dalam teks. Berikutnya adalah al-aziz. Al-aziz sifatun musyabbahah, sifat musyabbahah. Azizun bukan isim fa'il tapi musyabbah
bismil fa'il. Kalau musyabahah bismil fa'il disamakan dengan isim fa'il, fa'ilun. Tapi di sini fa'ilun azizun. Azza ya'izu bil kasri azza ya'izu. Artinya apa? Qalla wanadaro. Aziz azza ya'izu bermakna jarang. Kalau azza ya'azzu bil fathi, azza ya'azzu bermakna qawiya wasadda, kuat. Al aziz maha kuat. Azza ya'azzu. Tapi kalau azza ya'izu bermakna qalil. Syad bermakna jarang, bermakna sedikit. Jadi sama-sama al-aziz bisa bermakna jarang, bisa bermakna kuat. Melihat penggunaan untuk siapa? Untuk Allah al-aziz, maha perkasa, maha menang. Bisa apa ini? Al-aziz jarang sekali, bisa. Jadi mengapa kok disebut al-aziz? Karena ini kuat hadis ini, diriwayatkan 2 orang sehingga kuat daripada diriwayatkan oleh 1 orang menjadi kuat. Atau al-aziz jarang, hadis seperti ini jarang sekali. Nah, itu namanya al-aziz. Ya terserah, yang penting namanya al-aziz. Apa al-aziz itu? Allah yaqillah ruwatu anithna ini fi jami'i tabaqatis sanati, yaitu hadis yang rawinya tidak kurang dari 2, minimal 2 di semua tingkatan. Hadis Kanjeng Nabi diterima oleh 2 sahabat, Abu Hurairah, sahabat Anas, sama-sama menerima hadis itu. Abu Hurairah punya murid, Anas punya murid. Muridnya menerangkan kepada murid-murid yang lain. Ini namanya Kanjeng Nabi, hadisnya diterima oleh 2 orang sahabat. 2 orang sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya. Mungkin muridnya akeh, mungkin muridnya sedikit. Ini namanya al-aziz. Atau dari Kanjeng Nabi 2 sahabat, 2 tabi'in, 2 tabi'in, atau mungkin seperti itu. Atau di tingkat tabi'in berkembang banyak, itu tetap namanya al-aziz karena di situ ada rawi yang 2 orang. Ya, 2 orang. Mungkin sahabat Kanjeng Nabi pidato, khutbah di masjid yang mendengarkan ratusan orang. Tapi yang diceritakan karena khutbahnya kan panjang, semua orang menangkapnya kan beda-beda. Ono sing apal bagian awal, ono sing apal bagian tengah, ono sing apal bagian akhir. 2 sahabat menyampaikan hadis kok podo, sing bagian akhir umpamanya. Ini ke muridnya lagi, hanya 2 sahabat. Padahal Kanjeng Nabi wae pidato wake sing ngrungokno, tapi sing bisa menyampaikan hanya 2 sahabat. Maka namanya hadis al-aziz. Contoh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman dengan sempurna sehingga aku, Kanjeng Nabi Muhammad, lebih dicintai, ahabba ilaihi, lebih dicintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Jadi aku harus lebih dicintai, mengalahkan orang tua, mengalahkan anak, mengalahkan semuanya. Kalau sudah seperti itu berarti iman temenan. Tapi ini masih lebih cinta keluarga daripada Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi mengatakan la yu'minu, tidak sempurna ya. La yu'minu, ora beriman supahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ini aziz. Mengapa? Karena hadis ini disampaikan oleh 2 sahabat, yaitu Sayyidina Anas dan Abu Hurairah. Abu Hurairah mana ini? Yaitu sahabat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Sedangkan yang satunya lagi
dari Anas. Abu Hurairah pada murid-muridnya, Anas juga pada murid-muridnya, sampai kepada Imam Bukhari. Ini disebut hadis al-aziz. Terakhir al-gharib. Gharib sifatun musabbahah juga, bismil fa'il disamakan dengan isim fa'il, bimaknal munfarid awil ba'id. Al-gharib mengembara. Al-gharib mengembara bermakna al-munfarid ijen, sendirian, gharib sendirian, atau yang jauh dari keluarga, mengembara. Itu kata-kata gharib. Nah, mustalah lah hadis gharib apa itu? Wa ma yang faridu biriwayati rawin wahidin. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi, sahabat, bertabiin, tabiin, situ-situ, atau di bawah berkembang nggak masalah, yang di atas satu, namanya gharib. Pembagiannya nanti banyak gharib. Secara umum saja, pokok rawinya satu, mbuh satu di sahabatnya, mbuh satu di tabiin. Di bawah berkembang banyak, tetap namanya hadis gharib. Apalagi satu dari awal, Kanjeng Nabi ke sahabat, tabiin, satu-satu tok, yuk gharib temenan itu. Gharib temenan itu. Gharib banyak, hadis gharib banyak. Sehingga kalau kita buka hadis, rata-rata hadis gharib. Ini belum membahas ya apa hubungannya dengan sahih. Oh, sudah kemarin ya, sahih ya. Ini mutawatir jelas sahih. Tidak mungkin ada kebohongan di situ. Kalau hadis mutawatir tidak dibahas rawinya. Kalau hadis mutawatir tidak usah dibahas sanadnya. Tidak dibahas sudah. Tapi kalau al-aziz, kalau masyhur masih dibahas, walaupun kuat rawinya, 9 orang rawinya. Oh, ini kuat sekali, saling memperkuat itu. Kemungkinan besar hadisnya sahih. Nah, kalau al-aziz mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif. Nah, al-gharib, gharib juga ya, di Sahih Bukhari banyak hadis yang rawinya satu tok. Sahih juga sahih, karena persyaratan sahih ada berapa? 5 kemarin ya. 1, sanadnya muttasil. Ini yang menjadi pokok, harus diingat. Apa sahih? 5 persyaratan. Muttasil, terus adalah, rawinya adil, thiqah, bahasanya adalah. Terus yang ketiga adalah dobet, hafalannya kuat atau punya catatan. Yang keempat, kelima tidak, biasanya jarang karena memang jarang terjadi syad, dan tidak kemasukan syad dan tidak kemasukan ilat. Kedua-duanya ini sudah kita terangkan. Sing penting itu. Jadi maka itu namanya hadis sahih. Termasuk gharib. Bisa sahih kalau memenuhi persyaratan 5 ini. Itu persyaratan sahih. Nek mutawatir gak dibahas, otomatis sahih. Tapi kalau yang masyhur, aziz, gharib dibahas, walaupun yang masyhur kemungkinan besar sahih, tetap dibahas. Tapi kalau gharib ya 50-50 barangkali, menurut perorangan dari sanad itu diloi. Si A iki piye? Adalah apa ora? Thiqah apa ora? Si B ini adalah atau thiqah apa ora? Kemudian dobitnya ya apa? Daya ingatannya ya apa? Diteliti. Itu apalagi kalau gharib. Jadi gharib itu juga bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Disebut gharib karena dilihat dari sisi jumlah rawi, sanad, jumlah sanad. Cuma 1 sanad. Sedangkan sahih tinjauannya dari kualitas hadis, bagaimana muttasil apa ora, thiqah apa ora, dobit apa ora. Itu, sehingga kita bisa membedakan. Awal dulu pernah kita sampaikan juga, sapa sing dawuh disandarkan kepada sahabat, kepada Kanjeng Nabi, namanya marfu. Disandarkan kepada sahabat namanya mauquf.
disandarkan pada tabiin atau di bawahnya namanya maktub. Itu tinjauan sandarannya itu kepada siapa. Nanti kita paham. Marfu itu ditinjau dari sisi siapa yang bersabda. Masyhur ditinjau dari sisi jumlah sanad. Sahih ditinjau dari sisi kualitas. Barangkali itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibaca dan daftar hadirnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.